Halo Ibu Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mewawancarai Romo Anis selaku pastor paroki dari Santo Yosef Maumere berkaitan dengan ajaran sosial gereja. Simak video berikut. Jadi selamat sore Romo. Sore, apa kabar? Baik Romo. Ya. Romo kabar? Kabar baik saya. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Romo. Hadir Papa. Jadi kami dari SMA Frater, kami ada tugas agama itu berkaitan dengan ajaran sosial gereja. Kami ditugaskan untuk mewawancarai pastor paroki yang sudah dibagi. Jadi kebetulan kelompok kami dapat pastor paroki stasi pusat di pastor paroki Santo Yosef. Stasi pusat, ada stasi tidak pusat. Iya tuh. Iya. Jadi ada stasi pusat, ada stasi tidak pusat, ada stasi kaki, ada stasi kepala. Oke Romo, mungkin kami bisa saja langsung mewawancarai Romo. Dari teman saya, Alan akan mewawancarai Romo. Ya. Ini Alan. Ya. Atau kami memperkenalkan diri dulu Romo. Oh ya. Oh. Alan ini seperti saya. Iya. Alan langsung saja. Menurut Romo apa itu? Ibu ketawa sendiri. Tawan. Ayo. Tinggal Romo. Alan Roman. Ya. Menurut Romo apa itu ASG? Apa? ASG. Ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja. ASG, ajaran sosial gereja itu dokumen, salah satu dokumen gereja yang berbicara tentang bagaimana hal-hal sosial yang berhubungan dengan hal-hal sosial, hal-hal sosial. Itu salah satu dokumen gereja ya, sebetulnya. Salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua yang berpautan dengan kalau singkatan ASG itu ajaran sosial gereja. Nah, kalau apa itu ASG? ASG itu adalah salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua yang berbicara tentang gereja dan dunia ya. Itu. Gereja dunia, tapi dia khusus tentang bagaimana berbicara tentang masalah-masalah sosial yang ada di dunia gereja secara keseluruhan maupun gereja itu ataupun secara keseluruhan secara mundial gitu. Itu yang pertama. Iya. Oke, lalu yang kedua apa lagi? Nah, jadi seperti yang Romo jelaskan tadi mengenai ASG atau ajaran sosial gereja, apakah di Paroki Katedral ini sendiri ajaran sosial gereja ini sering dilaksanakan? Oh ya, sering dilaksanakan. Karena ini ajaran sosial gereja kan dijabarkan dalam praktik pastoral, toh. Ya. Misalnya kegiatan-kegiatan sosial karitatif, atau sosial karitatif yang ada di paroki, membantu orang-orang kan itu. Katanya biasa dilaksanakan, oke, biasa dilaksanakan. Lalu contoh konkret seperti itu, kan? Contoh konkretnya misalnya kalau membantu orang-orang susah, orang-orang itu kan soal sosial atau masalah-masalah sosial yang ada di paroki, hal-hal itu kita perhatikan. Apalagi Terus apa saja kegiatan paroki yang telah dilaksanakan untuk membangun KBG, stasi atau lingkungan yang sesuai dengan ajaran sosial gereja? Jadi kegiatan paroki untuk membangun stasi itu salah satu untuk membangun stasi itu kita di paroki, di stasi membentuk struktur kepengurusan yang ada di paroki, di stasi dan juga di lingkungan di KBG. Maksudnya itu mereka itu punya beberapa seksi. Salah satu seksinya seksi sosial. Seksi sosial itu untuk menangani persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat atau umat yang ada di lingkungan KBG dan itu seperti itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, kan dalam pelaksanaannya itu ASG pasti melibatkan umat. Nah, bagaimana pemahaman dan tanggapan umat akan pelaksanaan ASG tersebut? Tanggapan umat ya mereka cukup tanggapan umat itu kan sangat bervariasi ya, dalam arti dalam pelaksanaan kegiatan itu ada yang tapi pada umumnya mereka begitu respons, dalam arti mereka begitu
menerima secara positif, karena ini kan hal-hal baik yang dilakukan oleh pihak gereja atau ya pihak gereja terhadap masyarakat, terhadap umat ya, hal-hal itu mereka. Memang tidak semua, karena umat ini kan punya variasi dalam pemahaman terhadap hal seperti itu kan. Jadi itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, dalam pelaksanaan ASG atau ajaran sosial gereja oleh gereja Katolik dalam kehidupan menggereja, apa saja hambatan-hambatan yang pernah terjadi? Hambatan salah satunya itu adalah bagaimana kalau orang kurang paham tentang itu, misalnya belum paham itu hambatan itu. Hambatan itu biasanya pertama, misalnya kepada orang yang belum paham tentang itu kan, itu kan biasanya orang tidak terrespons terhadap itu. Yang kedua, hambatan itu sebetulnya persoalan kalau soal dana apa segala tidak menjadi masalah, tapi yang paling pokok hal hambatan itu adalah bagaimana kalau orang belum paham tentang hal itu untuk menerima hal-hal seperti itu. Sehingga kalau selanjutnya nih kan sudah banyak umat-umat yang sudah melaksanakan ajaran sosial gereja, terus mungkin ada kasus-kasus dari yang tidak mencerminkan ajaran sosial gereja. Ya, kasus-kasus misalnya amoral itu, kasus-kasus itu amoral atau kasus penyelewengan hal-hal itu, atau orang misalnya sangat bersifat individual, itu kasus-kasus hal seperti itu bisa terjadi, atau penyakit sosial, judi, narkoba, itu kan penyelewengan, itu merupakan kasus-kasus sosial yang terjadi itu kan dari orang yang tidak paham tentang ajaran sosial gereja. Tadi kan Romo sudah sampaikan kalau ajaran sosial gereja ini sudah sering sekali dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya mengatasi umat yang acuh tak acuh terhadap ajaran sosial gereja ini? Cara mengatasi ya kita pertama sosialisasi tentang ajaran sosial gereja kepada umat supaya mereka paham tentang makna arti ajaran sosial gereja bagi mereka. Yang kedua, kalau memang setelah mereka paham, kita melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial ya, dalam kegiatan-kegiatan sosial gereja supaya kita mereka betul. Artinya dengan itu kalau melibatkan mereka merasa dipercaya hal-hal seperti itu. Entah itu di lingkungan, di KBG, di stasi atau di paroki kita libatkan mereka sehingga mereka merasa bahwa ternyata mereka cukup terlibat dalam menangani soal-soal sosial yang ada di paroki, di gereja atau di stasi, di rumah seperti ini. Menurut Romo itu apa manfaat ajaran sosial gereja terhadap perkembangan umat yang di sini? Manfaat menurut saya itu manfaat dari ajaran sosial gereja untuk umat itu sangat luar biasa. Manfaatnya bahwa pertama pertumbuhan kehidupan sosial umat akan semakin lebih nampak ya. Yang kedua, karena kehidupan sosial itu tidak terlepas dari kehidupan iman, hanya itu membangkitkan semangat iman umat dalam kaitan dengan membangkitkan kehidupan iman umat dalam hidup gereja seperti itu. Hal-hal positif yang bisa dialami oleh umat setelah mereka paham tentang ajaran sosial gereja dan baik. Lalu kemudian ada rasa solidaritas di antara umat. Solidaritas umat misalnya sekarang dengan GSR ya, gerakan solidaritas Rupiah itu kan salah satu bentuk dampak dari ketika orang paham tentang ajaran sosial gereja seperti itu, punya makna karitatifnya, makna itu seperti itu. Oke. Hampir habis ke ujian. Lagi itu nomor lagi. Selanjutnya, bagaimana pendapat Romo tentang perkembangan gereja pada zaman sekarang? Perkembangan gereja pada zaman sekarang, artinya apa, gereja lokal atau gereja universal? Mungkin lebih ke gereja lokal. Gereja lokal. Ini gereja lokalnya gereja yang ada di wilayah Uskupan ini ya.
Kalau gereja universal artinya gereja seluruh dunia. Karena kalau kita berbicara soal perkembangan gereja universal itu kan bervariasi. Itu ada yang di Eropa sini beda dia punya perkembangan dengan kita gereja di Indonesia itu. Atau di daerah itu beda dengan perkembangan, kan masing-masing punya ciri khas perkembangan itu. Sehingga kalau misalnya kalau berbicara soal perkembangan gereja lokal atau Keuskupan Maumere khususnya, atau mungkin di NTT pada Nusa Tenggara Nusra itu, saya kira perkembangannya cukup baik. Jadi perkembangan cukup baik dalam arti perkembangan positif. Karena paling kurang kan juga ada orang yang cukup terlibat dalam kehidupan gereja, dan walaupun tidak semua orang terlibat ya itu masih ada orang yang, tapi soal perkembangan kehidupan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan sebagainya, walaupun ekonomi menjadi sebuah persoalan, tapi umat masih punya perjuangan untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Karena itu saya kira perkembangan iman umat ya, iman umat. Karena iman umat sekarang kan beda dengan iman umat dulu. Iman sekarang iman yang mandiri. Mandiri itu, atau orang bilang mandiri itu mandi sendiri. Iya. Mandiri, ada iman yang betul beda dengan pemahaman iman dulu. Kalau dulu itu kan orang dari Eropa yang biasa datang. Tapi sekarang bagaimana? Kita sendiri berusaha untuk meningkatkan kehidupan iman. Itu kan salah satu perkembangan kehidupan gereja lokal yang ada di sini ya, seperti itu. Atau mungkin soal pendidikan, hal-hal seperti itu. Bagaimana orang berjuang supaya, karena gereja juga punya keperhatian terhadap aspek-aspek itu kan. Dalam arti perkembangan itu gereja punya perhatian terhadap atau kepedulian terhadap beberapa aspek yang ada itu ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, Romo, bagaimana pesan dari Romo agar kaum muda turut serta dalam mengembangkan gereja yang baik di lingkungan paroki, KUB, stasi maupun ya, pesan saya untuk kamu muda, kamu kan kaum muda tuh. Iya. Walaupun kamu masih SMA, sudah termasuk, karena orang muda tuh usianya dari 13 tahun sampai 35 tahun tapi belum menikah. Ya, itu. Jadi kamu sudah lebih dari 13 ya? ya Romo. Nah, jadi kamu sudah termasuk orang muda, tapi orang muda pelajaran nanti ada itu. Nah, kita harapkan supaya orang muda itu walaupun dengan perkembangan teknologi yang ada, tetapi jangan lupa dengan kehidupan iman ya. Dalam arti pertama, supaya kenapa saya orang muda itu harus meningkatkan juga tentang spiritualitas iman orang muda. Kenapa? Karena dengan kehidupan iman itu punya berpengaruh, iman yang baik akan berpengaruh terhadap perilaku. Kalau perilaku yang baik kan itulah orang muda yang baik. Jadi kalau misalnya perilaku yang tidak baik, itu orang muda yang tidak baik. Nah, karena itu maka kalau sebagai orang muda, maka gunakanlah masa muda dengan baik. Karena masa muda itu masa Ain Malik. Tahu masa Ain Malik? Masa yang terjadi hanya sekali dalam perjalanan kita. Tidak ada lagi ulang lagi masa itu. Jadi misalnya sekarang kalau kita betul mau mengalami orang muda dengan baik, maka kita gunakan itu dengan baik ya, sebaiknya. Karena itu terjadi pada saat ini. Sehingga coba itu pertama, itu bagaimana meningkatkan kehidupan spiritualitas, kehidupan iman orang muda. Yang kedua, orang muda juga harus terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada di paroki ya. Entah itu kegiatan gereja, atau kegiatan sosial, atau kegiatan karya sosial itu, kegiatan kemasyarakatan, terlibat juga dalam kegiatan kemasyarakatan. Itu orang-orang muda. Yang ketiga, orang-orang muda jangan bersikap acuh tak acuh ya, masa bodoh. Apalagi sekarang kan dengan perkembangan gadget yang semakin ini, sehingga kadang-kadang kita sibuk dan kita punya urusan gadget, kita masa bodoh dengan yang lain, gitu kan. Ya, hal-hal seperti itu, apalagi itu orang-orang muda. Jadi gadget itu, teknologi bukan menjadi penghambat bagi kita untuk terlibat dalam kegiatan dalam aspek apa. Tapi gadget itu membantu kita supaya kita pertama membuka wawasan kita dengan itu, lalu kemudian kita menggunakan itu dengan baik. Jadi dengan demikian bahwa orang muda harus punya sikap kepedulian, tidak ya,
Jadi lalu kemudian orang muda juga harus punya punya sikap ya, kepedulian atau keprihatinan terhadap sesama orang muda sendiri. Istilahnya youth helping youth, artinya orang muda membantu orang muda. Ya, itu solidaritas antara orang muda ya. Bagaimana? Baik. Baik. Gitu. Sudah toh? Sudah Romo. Woi mantap, ujian bagaimana sen? 100. Woi. Baik Romo, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk Kau jangan foto kaki di bawah. waktu yang telah diluangkan untuk kami mewawancarai Romo berkaitan dengan ajaran sosial gereja, terus pendapat Romo juga tentang gereja, perkembangan gereja zaman sekarang, terus ada pesan dari Romo untuk kami dan orang muda lainnya Ya. berkaitan dengan pengembangan gereja yang baik. Terima kasih Romo. Terima kasih. Salam sehat. Ya, salam Nama sehat. dulu kok, kamu? Malan. Alan. Tiara. Tiara, Tiara, toko Tiara sana. Engkau? Nindi. Nindi. Nindi, mana Nindi ya? Nama Nindi ya? Dari mana? Alan dari? Bur. Boro. Dari Mbai. Mbai. Orang tua tinggal di Mbai? Ya. Kau? Bola. 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 Lalu engkau? Evil. Dari? Adunara Larantuka. Ada Nara Larantukan. Giska. Hah? Giska. 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 Dari? Mau mere kamu kabar? Oh, rekap. Orang kabar sebumat sendiri. Engkau? Dora. Dora? Oh, pejabat Dora. Tidak dari Eltari. Dari Mamere Eltari Romo. Itu kabilan Dora. Dora. Dora? Nama Dora. Oh, nama Dora. Sorry. Eltari. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Saya Romo Anis. Enggak ada yang kenal tuh? Pikir kenal dari. Saya tadi pikir kamu buat apa? Oh, ternyata saya lagi sementara mereka tadi. Tadi kami ketuk-ketuk Romo di sini. Ketua di sini, setiap kamar dulu. Kami ketuk di depan tadi. Oh, di dekat ya, di depan itu ada 2 pastor kerja dan perhatian. Saya punya kamar di belakang. Saya satu rumah sendiri itu, supaya saya kontrol mereka. Mungkin